Iya, yang pertama. Iya, bukan itu. Tapi kan digiring supaya jadi berita, supaya menjatuhkan dokter lagi. Alhamdulillah ya, hari ini Dokter berbicara dan kalian yang akan menilai apakah ada ketidakkonsistenan ucapan Dokter dari awal hingga sekarang. Ya, karena orang yang berbohong dia akan lupa guys dengan apa yang dia ceritakan sebelumnya. Dokter bercerita itu ya emang apa adanya. Kalau chat ya chat biasa, saya tuh harus menghafalkan isi dari chat ke orang-orang, kan nggak mungkin begitu. Jadi ya kalian bisa lihat tadi seperti apa ya, dan aja sesuai dengan BAP kita ya, memang begitu fakta yang sebenarnya. Jadi tujuan Doktif itu ya supaya kalian tuh jadi masyarakat yang lebih hati-hati memilih skincare. Berapa ratus miliar uang kalian tuh terbuang loh untuk membeli skincare dan kualitas dong yang dijual dengan nama dokter. Dan pelakunya ya Raja dan Ratu Flexing, ya dua ini nih terutama nih. Gitu loh, ya itu aja, karena masyarakat Indonesia tuh kan berpikir wah yang jual dokter nih pasti bagus nih. Belum tentu guys. Loh buktinya Raja dan Ratu Flexing gimana? 120 sampai 150 miliar sebulan di kalau datang. Dokter itu lihatnya tuh kaget banget gitu, sebagus apa sih? Dan begitu juga kagetnya pada saat dia menyetujui untuk memberikan 20 miliar itu ya. 2 juta dolar Singapura. 2 juta dolar Singapura, lali lah 20 berapa tuh? Kalkulator sekarang cara kalkulator banget ya. Udah, itu kita kaget banget. Dan itu Dokter tunjukin ke teman-temannya, betul gila nggak ini Reza ini? Bisa loh dia ngasih uang segini untuk apa? Gitu. Jadi nggak ada Dokter tutupin. Gitu. Dan akhirnya kenapa terjadi? Kan Dokter cuek, kita peduli. Gitu. Cuma jadi pemikiran Dokter itu gila ya, kok bisa ya. Tapi ada yang Dokter sesalkan sih guys, sesalkan banget. Kenapa kok harus 20 M, harusnya 100 triliun? Lumayan untuk kurangin beban utang negara, kan? Itu aja. Jadi ya, jadi ini sebenarnya ya, tapi alhamdulillah ya, Dokter lihat memang perjuangannya berat, masih panjang ya guys. Kenapa? Karena Raja dan Ratu Flexing ini kan sekarang lagi gencar-gencarnya, terutama Raja Flexing ini ya. Kita lihat nanti akan ada yang namanya Rapi ya, dia akan melakukan pengadilan. Nanti Dokter akan kasih tahu kalian bagaimana strategi dia dari Sunio ini untuk melawan Dokter. Jadi dia melaporkan dengan penahanan akunnya Dokter yang utama, dipikir Dokter akan diam, dia bilang dia mau penjarain Dokter. Kita lihat siapa dulu yang masuk. Kenapa? Karena Dokter kan dikenakan dengan pasal pencemaran nama baik. Sementara kasusnya dia naik sidik dengan apa? Pasal apa? Undang-undang ancamannya di atas 5 tahun. Begitu dia tersangka, yang terjadi apa? Cidong. Nah, jadi jangan ya nanti ada ngeles, nangis pada saat dijemput-jemput, ada yang ngompol ya, seperti kejadian ke kartu dulu. Jangan terulang lagi ya Suneo ya, menghadapi saja. Silahkan Dokter diancam dengan undang-undang ITE, Dokter hadapin. Karena apa yang Dokter sampaikan itu fakta. Kamu emang jualan DNA salmon yang berbahaya, jualan tomat busuk yang nggak ada tomat putihnya. Apalagi yang mau kamu giring ke pihak Dokter? Kok nggak perbaikan, mengaku salah, minta maaf ke masyarakat, kembalikan uang masyarakat yang udah ngebeli tomat busuk kamu. Ini kan nggak ada guys, nggak ada. Terus aja giring opini tentang memburukan Dokter, itu giring-giring nggak jelas, nggak jelas. Dokter tapi melihat DRL sendiri sampai bilang mengusahakan untuk memenjarakan Dokter sendiri. Ya makanya silakan aja lakukan. Nggak bisa. Itu sudah. Dokter produk Dokter juga ibaratnya diserang juga. Oke, kemarin ya, jadi kan hari ini juga mengeluarkan ya NA yang dicabut ya. Jadi NA yang dicabut itu memang dicabut. Kenapa? Karena ada 2 nomor NA. NA yang lama dihapus, NA yang baru dicabut. Jadi ada 2 nomor NA. Tapi produknya tidak berbahaya. Ini tekankan. Ya, nggak mungkin satu produk punya 2 nomor NA. Dokter tidak pernah menjual produk yang membahayakan. Misal seperti DNA salmon di rumah saja, atau produk yang nipu DNA apa, weto, tomat putih, nggak ada tomatnya. Jadi dicabut itu karena NA-nya memang formulasinya berubah, ya otomatis NA-nya juga harus diganti. Bukan karena produk yang berbahaya. Kan Mujair kiri nih, wah dulu banget produk berbahaya, dibaca. Makanya kalau badan, kenapa sih kalian ini warga negara Indonesia ini kok gak suka baca gitu? Baca, berbeda loh, MC itu kan ini berbahaya.
Ya, DNA salmon, glowing skin booster berbahaya. Jadi jangan disamakan gitu loh. Dan ini dokter apresiasi luar biasa. Artinya apa? Menunjukkan Badan POM itu adil. Ya, bener. Ini kerja Badan POM bagus. Gitu loh. Terus dokter harus keluar ke Badan POM, gimana sih kerja Badan POM? Ya enggak bagus lah. Mana ada satu produk yang hanya 2. Begitu ya, silahkan. Dokter mungkin diperjelas NA itu apa? Nomor izin edar. Berubah Dan karena ada berubah. Dan dokter yang sekarang yang saat ini dijual di Glow itu kan nomornya berbeda dengan nomor yang kemarin. Dan dijual sampai sekarang aman, nggak masalah. Berarti bukan komposisinya yang sama. Iya, bukan itu. Tapi kan digiring supaya jadi berita, supaya menjatuhkan dokter lagi. Itu nggak bagus. Kalian fokus ya, fokus dengan kawal kasus yang menjerat Ratu Flexing dan Raja Flexing. Karena mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk membenamkan kasus ini dan mereka bisa berjualan lagi. Nggak harus kalian beli produk dokter. Ya, beli aja. Karena mereka dokter juga lumayan tinggi harganya. Dan masih banyak kok. Gitu, nggak harus dokter. Dokter juga mempromosikan kok brand-brand yang lain yang bagus. Ini kemarin ada giringan ya, digiring ya. Kalau dokter dibayar, kalaupun juga berbayar, tapi tidak dokter dibayar, maka dokter akan review menjadi yang bagus. Salah satu contohnya kemarin digiring oleh JRL. ini di podcastnya itu produk dari Cindy Samuel, Glam Shine. Dan akhirnya diklarifikasi sendiri oleh Kim Ben, ya kan? Bahwa itu semua tidak benar. Ya, dengan 1 jam dokter dibayar 1,5 miliar, tapi diaminin juga ya. Alhamdulillah lah ya, dari review berbayar ya, iya, dokter. lumayan juga sih, gitu kan? Itu semua bohong. Gitu loh. Juga untuk kebenaran Reza Gadis dan dengan suaminya gitu kan. Iya. Jahat apa begitu? Jadi memang dia itu salah satu cerita dari agensi buzzer yang memberitahu chatnya dari asistennya dari DRG ya untuk menyerang dokter melalui agensi buzzer itu ada semua. Inisialnya S, ya itu nggak bisa sebut siapa. Inisialnya S, jadi gunakan konten ini untuk menyerang dokter. Tapi agensi buzzer itu nggak mau. Jadi ini yang memang berarti kan mereka ini tidak ada niat untuk memperbaiki produknya. Yang mereka lakukan menyerang dokter dengan berbagai macam cara. Gitu. Jadi memang licik, makanya dokter bilang dokter nggak mau ketemu karena dokter tahu banget siapa mereka termasuk si SS ini. Ular, gitu loh. Makanya dokter bilang ini kalian kan lihat ini cincinnya dokter apa ini? Cincinnya dokternya ular. Bagusnya ditaruh di mana? Di sini, ya, di ular tangannya dokter. Apa di sini menurut kalian ya? Bagusnya di mana? Apa di sini? Ya, jadi ini tanda ular di tangannya dokter. Kuncinya semua tuh dari tangannya dokter. Jadi saya berharap ular kamu di sini ya, tauhid ya, ingat mati. Udah ya, tobat kamu. Jangan terus di sini terus, jangan. Ular kamu pindah ke sini loh, ya. Ingat mati. Udah itu aja. Jangan bermain lagi playing victim. Dengan jadi saksi hari ini harapannya apa sih untuk kasus Nikita sendiri? Alhamdulillah semakin jelas, semakin terang benderang bahwa bagaimana karakter ini ya, ada dugaan penyuapan itu semakin jelas bahwa dan alhamdulillahnya waktu itu susah sekali untuk dihubungi sama mereka. Dan kan terbukti memang kita nggak mau ditangkap sebenarnya, tapi kan mereka yang berusaha untuk mengejar. Dicecar pertanyaan sama JPU tadi gimana? Kenapa? Dicecar pertanyaan sama JPU. Ya nggak apa, itu kan mau tugasnya JPU kan dibayar untuk itu. Dok, perihal akun yang disita mungkin jadi aktivitas dokter gimana? Kan ada akun yang kedua yang hero, tetap sakit hero itu kan akun keduanya dong. Jadi tinggal follow aja. Oke. Oke, terima kasih. Thank you, Dok.